Oke, silakan Bung. Baik, selamat malam semuanya, teman-teman semua dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di program Bung John Bertanya. Malam hari ini kita kedatangan tamu Bang Ares. Sebentar beliau akan memperkenalkan diri. Bahwa malam hari ini kita akan mendialogkan tentang web developer, artinya langkah awal menjadi web developer itu bagaimana, dan web developer sendiri itu apa maksudnya atau seperti apa. Jadi ya paling tidak semua teman-teman terutama yang berasal dari wilayah timur yang mungkin belum banyak yang begitu memahami soal web developer, dan ya barangkali informasi ini menjadi penting diketahui untuk kemudian disampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman yang ingin kuliah tapi bingung mau ambil jurusan apa. Ya paling tidak diskusi malam hari ini bisa membantu menentukan kira-kira ke depan adik-adik kita, keluarga yang mau kuliah bisa ambil jurusan apa. Siapa tahu diskusi malam hari ini membantu membuka jalan itu. Baik, teman-teman semua, sudah ada Bang Ares. Bang Ares, silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Bung John. Suara jelas ya? Siap. Ya. Halo semuanya yang sudah hadir di acara live ini. Ramai ya, sudah sekitar 3 juta yang hadir. 3 jutaan ini, luar biasa. Ini. Biasanya biasa hanya 2 ini. juta. Oh, biasanya hanya 2 juta, Bud. Iya. Ini ada daya tarik sendiri. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya untuk kawan-kawan yang sudah hadir di acara Bung John Bertanya ini. Ya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ares, tadi sudah diperkenalkan oleh Bung John ya, nama saya ya. Saya Ares, kemudian saya adalah seorang pengajar di perguruan tinggi swasta. Kemudian saya juga adalah praktisi IT. Praktisi IT ini sebenarnya hal yang umum ya, sifatnya ya. Tapi untuk khususnya itu bisa mencakup tentang web developer dengan aplikasi, apps developer atau mobile developer. Ya. Nah, tema hari ini sebenarnya unik karena kemarin kami pernah mendiskusikan tentang hal ini, tentang web developer. Apalagi di masa-masa pandemi ini banyak kita yang diminta untuk bekerja dari rumah. Tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah. Ya. Makanya ketika terjadi suatu pandemik ini, semuanya menjadi suatu kebiasaan yang baru sebenarnya. Tetapi untuk web developer ini sebenarnya hal yang tidak sama sekali baru. Karena hal ini bisa dikerjakan di mana saja. Oke. Nah, sehari-hari saya mengerjakan beberapa aplikasi, kemudian beberapa website. Kemudian juga saya aktif di Gapura Digital ya, Bung. Jadi beberapa bulan kemarin saya menjadi salah satu fasilitatornya, diminta untuk bawakan materi untuk kawan-kawan UKM dalam pengembangan UKM agar menjadi Go Digital. Oke, itu untuk perkenalan diri saya dulu, Bung. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bung. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Ares. Jadi memang flyernya udah saya share juga, bahwa memang hari ini orang sering dengar blog atau website atau sering menemukan pesan-pesan yang dikirim melalui WhatsApp atau Facebook atau media sosial lainnya yang berisi link-link tertentu yang membawa orang masuk ke satu landing page misalnya. Nah, tapi malam ini kita akan coba bahas soal web developer
sebelum kita masuk ke apa sih kira-kira gimana sih menjadi seorang web developer atau tugas-tugasnya seperti apa, kita ingin tahu nih, apa itu sebetulnya web developer, Bang? Atau saya juga sering dengar web designer. Apakah kedua kedua frasa ini sama atau berbeda? Dan jika berbeda, perbedaannya di mana? Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bung. Pertanyaan menarik ya. Apa itu web developer dan apa itu web designer? Dan apakah mereka dua istilah ini sama atau berbeda? Ya. Nah, web developer itu seperti yang kita ketahui, web developer terdiri dari dua kata, yaitu web dan developer. Web berarti untuk saat ini istilah web itu adalah merujuk kepada website. Kalau di Indonesia kan ya, web itu sebenarnya jaringan, jejaring, atau bahkan sarang laba-laba itu termasuk dengan web. Ya. Tetapi kalau di dalam istilah web developer, web itu adalah website. Kemudian developer berarti adalah pengembang website. Jadi kalau diartikan secara harfiah, web developer adalah pengembang website. Nah, apa tanggung jawab dari web developer? Secara umum mereka membuat sebuah perancangan, penulisan pengembangan, pengujian, dan hingga rilis dari sebuah website tersebut. Jadi web developer mencakup semua pekerjaan dari awal pembentukan website hingga akhirnya perilisannya. Jadi berarti web developer itu yang membuat dari awal sampai akhir. Jadi itu tanggung jawab dari web developer. Kemudian tadi ditanyakan oleh Bung, tadi web designer. Web designer beda nggak? Ya. Nah, web designer ini bagian dari web developer. Bagian. Jadi nggak sama sebenarnya. Kalau misal web developer itu termasuk dalam merancang, dalam perancangan, pengujian, perilisan, dan seterusnya. Nah, kalau web designer itu hanya perancangan saja. Perancangan apa? Biasanya perancangannya adalah perancangan antar front end istilahnya ya. Front end. Jadi front end itu adalah tampilan depannya. Tampilan depannya. Tampilan depan website. Halaman depan website beserta menu-menunya beserta halaman lainnya itu ditangani oleh web designer. Nah, jadi dalam tanggung jawabnya web designer lebih kecil skopnya atau ruang lingkupnya. Karena hanya menangani bagian desain perancangan antarmuka. Berbeda dengan web developer yang menangani semuanya, mulai dari front end, kemudian ada istilahnya back end, ya, dan pengetesan, pengujian, dan akhirnya sampai rilis. Seperti itu. Oke, berarti kalau web developer itu dia lebih ke istilahnya satu web itu semuanya ditangani oleh web developer. Tapi kalau desainer udah jadi dia tinggal desain. Oh ini bagusnya gimana, warnanya gimana. Mungkin kira-kira seperti itu ya sederhananya, Bang. Iya, seperti itu sederhananya. Jadi sebenarnya langkah awalnya itu adalah di perancangan antarmuka dulu. Dari si web designer dulu. Membuat sebuah perancangan antarmukanya, kemudian diberikan kepada programmer istilahnya ya, programmer di back end-nya, kemudian membuat sebuah website dengan multifungsi, maka jadilah sebuah website yang sering kita gunakan saat ini. Oke, baik. Selanjutnya, oke teman-teman yang sudah bergabung, hari ini saya mau ingatkan kembali bahwa kita sedang bahas soal langkah awal menjadi web developer. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ajukan di kolom komentar. Sebentar akan saya bantu tanyakan. Oke, selanjutnya. Nah, selepas itu, apa sebetulnya tugas seorang web development? Tugas intinya apa sebetulnya? Oke. Sebenarnya banyak tugas dari web development ya. Ini saja hanya saya sebutkan beberapa bagian aja ya.
Nah, web development itu adalah hal yang umum tadi. Itu adalah sebuah pekerjaan yang umum, ya, yang menangani sebuah website. Nah, hal-hal yang dikerjakan oleh web developer itu pertama pengembangan konten. Itu pengembangan konten itu ditangani oleh web developer. Kemudian ada penyusunan desain. Penyusunan desain itu adalah apa? Penggambaran tentang antarmukanya tadi yang saya jelaskan. Kemudian pemilihan dan pengelolaan server hosting atau web server, ya. Kemudian ada client atau server side scripting. Ini client server side scripting ini maksudnya adalah pembuatan back-end istilahnya. Pembuatan Apa back-end. maksudnya itu secara sederhana? Nah, nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Web developer itu dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama front end dan back end. Nanti akan saya jelaskan terpisah. Oke, yang terakhir adalah konfigurasi keamanan jaringan. Jadi termasuk dalam perancangan, termasuk dalam website development, dalam menangani keamanan jaringan tersebut. Oke. Nah, web developer itu terpisah menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah front end, yang kedua adalah back end, yang ketiga adalah full stack. Nah, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Yang pertama kita lihat adalah front end. Front end itu seperti yang biasa yang sudah tadi Bung sebut, yaitu tentang website designer. Jadi front end adalah seorang desainer website yang mengerjakan bagian depan sebuah website. Tapi berbeda ya antara website designer dengan front end developer sebenarnya. Ada perbedaan. Kalau misalnya website designer biasanya dia hanya menggambar. Hanya gambar di sebuah aplikasi. Hanya menggambar, Photoshop. memperindah. Iya, hanya gambar, ya. Kemudian memberikannya kepada developer. Nah, kalau front end developer dia menerjemahkan gambar tersebut ke dalam bahasa pemrograman HTML, kemudian CSS dan JavaScript biasanya. Jadi dalam pembuatan website itu ada 3 bahasa yang digunakan di front end developernya, yaitu HTML, itu singkatan dari Hypertext Markup Language, kemudian CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet, dan terakhir itu adalah JavaScript. Oke, itu yang front end developer. Kemudian ya ada back end developer. Nah, back end developer ini kebalikan dari front end. Jadi misalnya, kita kalau ingin mengelola konten itu kita harus login dulu, benar nggak? Betul, betul. Betul. Nah, ketika kita login, yang menangani login itu adalah pekerjaan dari back end. Oke. Jadi back end membuat sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk bisa login ke dalam website kita. Bahkan memungkinkan pengunjung untuk memberikan komentar terhadap website kita. Itu adalah pekerjaan dari back end developer. Ya. Jadi kalau di front end tadi, bahasa pemrograman yang digunakan itu lebih banyak kepada HTML, CSS, dengan JavaScript. Nah, jika di back end developer itu lebih banyak menggunakan PHP, kemudian ada frameworknya juga, ya. Dan sekarang ini malah ke banyak bahasa pemrograman seperti Ruby, kemudian Python, dan seterusnya. Itu back end developer. Kemudian yang ketiga itu ada full stack developer. Nah, full stack developer ini adalah gabungan dari front end. Jadi si full stack ini dia menangani tampilan desainnya, ya. Dia menangani juga bagian back end-nya. Jadi 2 pekerjaan. Jadi di dalam pekerjaan seorang website developer, hal ini adalah hal yang dikerjakannya, mulai dari pengembangan kontennya, kemudian penyusunan desain, pemilihan dan pengelolaan server hosting, client server side scripting, dan konfigurasi keamanan jaringan. Dan kemudian website developer itu terdiri dari 3 pilihan, yaitu front end developer, back end developer, dan full stack developer. Jadi ya seperti itu, Bu. Nah, berarti seorang web developer ini juga artinya selain dia bangun satu sistem website,
Ya. Kan biasa saya dengar itu ada orang yang hack website kita dan lain-lain. Nah, apakah juga seorang web berarti ia memahami bahwa oh ini website ini sudah di-hack orang dan gimana cara menanganinya? Atau gimana? Atau untuk yang saya jelaskan tadi itu punya satu bagian khusus? Oke. Nah, yang untuk menangani hack-hack seperti itu ya. Jadi website itulah tadi salah satu tugas dari website developer itu adalah keamanan konfigurasi jaringan. Oke. Jadi keamanan website itu ditangani oleh website developer. Nah, semakin aman maka semakin baik tentu saja, ya kan? Nah, ketika terjadi peretasan oleh hacker, kemudian oleh hacker atau cracker ya, karena hacker ini terbagi jadi dua nih sebenarnya. Hacker ini adalah orang yang umumnya hanya menjebol sistem keamanan tapi tidak merusak. Oh, Kalau cracker itu orang yang menjebol sistem keamanan dan merusak. Ibaratnya maling, oh gitu. ya. Oke. Maling ada yang hanya ngambil TV atau ada yang iseng-iseng buka pintu ngasih tahu ini rusak loh Oke. pintunya gitu. Nah, yang satunya maling benaran masuk ambil TV, ambil ini ngerusak semuanya, ngambil data Sekalian dibakar. istilahnya ya. Iya, sekalian dibakar. Waduh, bahaya itu. Nah, jadi yang menanganinya itu adalah kebanyakan biasa. Jarang sekali kalau front end developer itu menangani bagian hacking-hacking. Kecuali ketika hackernya iseng nih. Hackernya iseng masuk ke dalam website, kemudian mengubah tampilan mukanya. Tampilan latar Oh, mukanya. Pernah nggak lihat? betul betul. Pernah Misalnya ada pernah. website yang dihack kan, kemudian ada tulisan hack by siapa seperti itu. Nah, ini Oh. front end developer bisa turun seperti itu. Nah, biasanya menanganinya adalah back end developer atau full stack developer. Tapi Bang Kalau di Ares, bagian hack, apakah seorang web development itu bisa ya, berpotensi menjadi hacker? itu bisa. Itu semuanya Bisa ada ya? potensi. Iya. Karena untuk menjadi hacker itu tergantung niat lagi. Kalau niatnya iseng, pasti ada muncul rasa seperti itu. Karena tahu celah-celahnya biasanya. Tapi kalau Oke. ya ada seperti itu ya enggak akan seperti itu. Kebanyakan mereka itu yang fokusnya kepada bidang jaringan sih. Kalau yang hacker-hacker Oh. itu. Oh, karena Jarang mungkin itu ada yang bidang yang lain yang soal programmer ya, dan lain-lain ya. Oh. ya betul. Karena dunia IT ini kan luas kan. Nggak cuma tentang perbaiki printer, nggak tentang perbaiki HP aja. Oke, nah Gitu. kebetulan Bang Ares Nah, singgung nih soal soal apa ya, namanya perbaiki printer atau oke. install laptop. Jadi, maksud saya gini, dulu saya waktu masih kuliah itu kebetulan punya beberapa teman yang kuliah di kalau nggak salah informatika. Ya kami sering minta minta untuk install laptop dan lain-lain. Nah, maksud saya pertanyaannya, bedakah eh, apa namanya web developer ini dengan yang berhubungan dengan misalnya install laptop, bukan bukan perbaiki laptop, tapi install dan lain-lain. Oke. Itu berbeda. Tentu saja berbeda. Tadi website developer itu adalah orang yang berkarir dengan tanggung jawabnya yaitu seperti pengembangan konten, penyusunan desain, pemilihan dan pengelolaan server hosting, client server side scripting, dan tentu saja konfigurasi keamanan jaringan. Kan? Nah, kalau yang menangani perbaiki printer, kemudian perbaiki jaringan itu bidang tersendiri karena dunia IT ini kan luas. Luas, Luas oke. sekali sebenarnya. Pekerjaan di dunia IT ini sebenarnya sangat luas. Sangat luas dan uangnya banyak. Oke. Nah, ini Jadi kalau teman-teman yang yang menangani teman-teman yang yang tadi ya, menyaksikan. yang menangani printer itu masuk ke IT support namanya. Oh, IT support. Berarti ada satu Yes. bidang itu ya? Iya, ada Oke. satu bidang itu. Oke, baik.
Terima kasih Bang Ares, teman-teman yang mendengarkan ini dimanapun berada. Karena gini Bang, kalau kita udah masuk ke daerah, orang kalau Ya, udah bicara tentang jurusan IT, yaitu hubungannya dengan komputer. Jadi bongkar pasang komputer pasti ditahu juga gitu. Akhirnya betul. ada laptop hang diantar ke kawan kita, padahal sebenarnya bukan bidangnya. Oke, terima kasih atas informasinya. Semoga ini mengedukasi juga untuk teman-teman yang Ya, ya. mungkin pernah mengalami situasi seperti itu. Jadi gimana caranya bisa jelasin ke keluarga yang ternyata langsung serobot aja ngasih laptopnya yang error. Betul, betul. Saya juga pernah Oke, mengalami hal seperti itu. oke, thank you Bang Ares. Nah, Ya, ya. selanjutnya, ini kan saya tadi mendengar tugas-tugas kemudian seorang web development ini rupanya tidak mudah karena selain dia berhasil membangun satu rumah website begitu, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga agar aman. Betul. Nah, pertanyaannya, apa saja sih sebetulnya yang harus dikuasai oleh teman-teman ini untuk bisa menjadi uh, web developer? Atau misalnya gini Bang, saat ini sedang pengen punya rasa ingin tahu yang banyak tentang dunia IT. Nah, tapi tidak kuliah di bidang itu. Mungkin lain-lain untuk menjadi ya Betul. kalau tidak minimal bisa buat website lah. Nah, langkah pertama, langkah awal apa kira-kira yang perlu diketahui oleh teman-teman? Oke, langkah awal untuk menjadi web developer ya. Iya, Ah, yang pertama harus kita tuh harus dikuasai, kepo. yang harus dikuasai. Kita harus kepo. Kepo. Kepo terhadap hal yang bersifat teknologi internet. Karena dari rasa penasaran itu, kepo itu, kita bisa mempelajarinya. Contoh misalnya, kita lihat sebuah website, kemudian kita lihat ada efek-efek mungkin di websitenya. Kemudian kita pasti bertanya, gimana ya cara buatnya ya? Kok bagus ya? Gitu. Iya, Kemudian mulailah kita cari di Google. How to make apa seperti itu. Efek in website. Maka akan keluar semua tutorialnya. Nah, jadi hal yang perlu kita ketahui adalah rasa ingin belajar. Karena kalau kita nggak pengen belajar, bakal tetap susah juga masuk ke dalam otak. Ya, susah kita pelajarinya. Nah, jika sudah ada rasa ingin belajar, kita perlu pelajari tentang HTML dasar. HTML Ya, dasar. iya, HTML dasar. HTML dasar itu adalah bahasa pemrograman. Bukan sih bahasa pemrograman sebenarnya. Banyak yang bilang HTML bukan bahasa pemrograman, tetapi mungkin bisa digolongkan dengan bahasa pemrograman karena itu bersifat kode-kode untuk mendesain. Ya, jadi bisa kita pelajari tentang HTML dasar. Banyak sekali website tutorial tentang HTML dasar di Google ya kalau kita ingin cari. Itu seperti di W3 School, kemudian Treehouse, dan banyak lagi. Di YouTube malah ada. Kemudian kita pelajari tentang bagaimana menyusun sebuah website itu agar tampilannya cantik. Itu menggunakan CSS. Jadi CSS itu Cascading Style Sheet. Itu bisa juga. Setidaknya CSS dasar kita sudah ketahui. Bagaimana menggunakan CSS dengan mengenali ID-nya, kemudian apakah mengenali kelasnya, itu seperti apa. Kemudian ada juga di JavaScript. JavaScript ini kalau kita lihat itu biasanya, contohnya ya, di website itu tiba-tiba keluar pesan. Nah, itu menggunakan JavaScript. Atau efek-efek tertentu di website itu bisa menggunakan JavaScript. Nah, kemudian kita juga harus menentukan diri nih, mau jadi web developer yang seperti apa? Apakah web developer yang menangani semuanya, jadi full stack development, atau menjadi front end developer atau back end developer? Karena ketiga ini jelas berbeda. Ya, Oh, berarti ada spesialisasinya gitu ya? betul, ada spesialisasinya. Karena back end, ada back end yang
hanya fokus kepada scripting ya, hanya bikin coding di bagian belakang, tapi nggak bagus di desain. Ada yang pintar desain, tapi nggak bisa di coding. Coding yang bagian belakang ya, back end-nya. Ada yang bagus di desain, ada yang bagus juga di bagian belakang. Itu ada juga seperti itu. Jadi kita ya harus menentukan hal seperti itu. Awal-awal saya belajar tentang website itu kan di bangku kuliah, karena saya sendiri adalah lulusan teknik informatika ya. Jadi waktu kuliah itu, wah benar-benar blank lah. Rasa lihat website, wah bagus. Tapi ketika mulai merancangnya, pusing juga ternyata. Benar, pusing. Sampai tugas waktu itu UTS-nya, kalau nggak salah UTS pemrograman web itu bikin sebuah website. Saya bikin website horor waktu itu. Jadi rumah hantu waktu itu, saya masih ingat. Jadi tentang rumah hantu, pokoknya kan temanya bebas katanya. Jadi tentang rumah hantu gitu. Nah, jadi di situ saya mulai utak-atik, ternyata asik juga ternyata dalam merancang sebuah website. Ya. Nah, untuk saat ini banyak orang yang sudah bisa menjadi website developer. Sebenarnya kalau di luar negeri, web developer itu adalah mereka yang mengerjakan web dari awal. Dari awal sampai akhir dia mengerjakannya sendiri seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita kita berhasil mempelajari website itu dengan asik mendesainnya, kemudian membuat sebuah logikanya dipasangkan di back end istilahnya. Ada rasa kepuasan tersendiri lah bagaimana ketika website yang sudah kita bayangkan itu bisa jadi di tangan kita. Oke. Oh ya. Perlu diketahui ya bahwa website developer itu saat ini masuk dalam 15 pekerjaan dengan permintaan paling tinggi di dunia. Untuk tahun 2020 ya. Artinya menjadi satu peluang karir juga ya kalau memang teman-teman pengen dalami ya. Nah, website developer ya betul. Itu per tahunnya ya. Gaji per tahunnya jika dihitung secara internasional itu ada sekitar berapa dolar ya, bentar saya lihat ya, berapa. Pokoknya kalau dirupiahkan itu 1 miliar saya cek itu. Per tahunnya? 72.000 dolar per tahun. Atau kalau dirupiahkan saat ini adalah 1 miliar sekian ratus juta rupiah. Itu per tahun. Oke. Nah, jadi ketika ingin menjadi web developer ya harus fokus juga. Harus benar-benar ingin belajar. Ingin penasarannya harus ada. Kemudian jangan malu untuk mencontoh website orang. Kita search aja website-website yang bagus ya, yang menurut kita bagus. Wah ini bagus nih. Kira-kira bisa nggak saya buatnya ya? Belajar dulu bagaimana cara buat website sesuai dengan yang punya orang. Jika sudah berhasil, maka itu bisa menjadi langkah pertama kita untuk bisa mempelajari website. Dulunya saya seperti itu. Jadi saya kan jujur aja dalam bidang desain mungkin agak-agak kurang sebenarnya. Desain website ya. Tapi kalau di bagian back end-nya bolehlah seperti itu. Nah, jadi saya googling pokoknya website-website yang sejenis dengan tema yang mau saya angkat. Kemudian saya lihat contoh-contohnya, saya gabungkan. Jadi misalnya di website A saya ambil bagian 1, website B saya ambil bagian 2, website C saya ambil bagian 3. Dan saya gabungkan. Nah, komponen-komponennya sehingga itu bisa menjadi website yang benar-benar baru. Jadi nggak perlu malu jika kita istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nggak perlu malu, ya. Tergantung kita bagaimana mengkreasikannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Aris atas penjelasannya. Terakhir, artinya terutama teman-teman yang tidak sedang kuliah secara formal mengambil jurusan tersebut, tapi sekali lagi punya keinginan untuk menjadi seorang web development.
Nah, Oke. kira-kira kalau misalnya mau belajar, itu mulainya dari mana? Kalau mau belajar nih, sekarang artinya, oke ada banyak sekali tutorial. Ada Betul. mungkin buku-buku juga yang tersedia, tapi Betul. mulainya kira-kira dari mana? Menurut pengalaman Bang Ares secara akademik atau secara praktis, Bang Ares alamin kira-kira seperti apa? Silakan Bang. Ah, pengalaman ya. Pengalaman saya jika saya ingin memulai belajar pada waktu itu adalah ya tadi saya ceritakan. Jadi saya membayangkan dulu mau bikin apa. Bayangkan dulu apa nih mau saya bikin nih. Kemudian saya cari di Google tentang yang cocok tentang tema yang mau saya angkat. Kemudian saya jadikan referensi, kayak saya simpan referensi banyak-banyak nih, agar itu bisa menjadi pegangan kita. Nah, kemudian saya lihat tutorial. Karena di bangku kuliah dapat juga sebenarnya masalah hal seperti ini, ya, belajarnya. Tetapi kan di bangku kuliah waktunya terbatas. Nah ini, saya mau kasih pesan nih sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa, jangan terlalu bergantung kepada kuliah atau kampus. Karena kita sudah kuliah, sudah menjadi mahal, mahasiswa itu nggak perlu ditunggu disuap lagi lah istilahnya. Jadi kita bisa belajar di luar, ya. Jadi baik maupun Anda itu jurusan teknik informatika atau berhubungan dengan IT ya, maupun yang bukan, sebenarnya semuanya terbuka peluang untuk belajar tentang web developer. Ada banyak orang yang bukan basicnya IT tapi bisa menjadi bagian dari web development. Ada banyak yang seperti itu. Yang penting adalah tentang skill. Nah, jadi langkah awalnya adalah kalau menurut pengalaman saya ya, saya akan bandingkan referensi, kemudian saya akan mempelajari tentang HTML, CSS ya. Kalau saran saya sih belajarnya di W3 School yang lebih gampang. W3 School. W3 School atau Treehouse ya. Dan juga banyak di Indonesia nih sebenarnya, seperti Codpolitan, kemudian Sekolah Coding dan lain-lain. Itu sebenarnya banyak. Dan saya juga berencana mau buka kursus tapi secara tatap muka. Kalau misalnya yang saya sebut tadi itu kan kursusnya secara online. Jadi mereka sudah ada modul, mereka share di internet. Jadi pengunjung tinggal download atau menonton. Nah, kalau saya rencananya nantinya adalah kursusnya langsung tatap muka seperti itu. Nah, itu rencana di Pontianak. iya di Pontianak rencananya. Nggak mungkin kan di Jayapura gitu. Kejauhan ya dari saya. Siapa tahu Tapi bisa mungkin di siapa Timur tahu Leste ya. nantinya buka cabang di sana. Jika sudah besar. Nah, jadi ya tadi pernah saya singgung juga, yaitu kita belajar juga tentang HTML dasar. Hal yang paling kita pelajari itu adalah kita kuatkan dasar terlebih dahulu. Ya. Karena dalam membangun sebuah gedung istilahnya ya, pasti fondasi dulu yang kita kuatkan. Benar nggak, Bung? Betul. Jadi kalau sama juga dengan website developer, jadi kita kuatkan fondasinya, kita pelajari HTML dasar, kemudian CSS dasar, kemudian JavaScript, kemudian PHP, framework dalam backend ini sebenarnya ada banyak ya. Tapi untuk yang dasar, pokoknya kita pelajari hal-hal yang paling dasar sekali. Yang paling mudah ditangkap terlebih dahulu. Jangan langsung misalnya, sebenarnya ada salah juga tadi saran saya. Jangan langsung misalnya kita lihat website bagus nih, saya mau buat yang seperti itu. Ya, tetapi kita tidak punya dasar. Istilahnya kita ingin membuat sebuah gedung yang tinggi, ya, tetapi dasar kita nggak ada dalam pembuatannya. Nah, jadi tentu saja kita harus mempelajari tentang dasar-dasar tentang HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Dan juga satu sebenarnya, kalau mau mempelajari benar-benar dalam pembuatan website itu pelajari juga tentang database menggunakan MySQL. Ya. Database itu sudah
plus-plusnya seperti itu. Ya, seperti itu langkah awal yang perlu kita lakukan, Bu. Karena jujur aja di dunia IT saat ini Indonesia sebenarnya walaupun banyak kampus IT bertebaran di seluruh Indonesia ya, tapi SDM yang benar-benar bekerja di bidang IT itu sebenarnya sangat kurang. Kalau nggak salah itu hanya sekitar berapa persen seperti itu. Nggak sampai 10% kalau nggak salah. Ya benar-benar bekerja sebagai IT. Oh ya, satu hal lagi. Jika Anda menjadi front-end developer ya, jadi front-end developer, Anda bisa juga belajar, hanya belajar tentang HTML dan JavaScript dan CSS. Jadi hanya 3. Bisa juga belajar seperti itu dengan membuat sebuah template untuk WordPress. Buat template sendiri gitu. Iya, betul. Buat template, terus kita upload ke ThemeForest istilahnya ya. ThemeForest ini adalah website yang memuat tentang template-template khusus untuk WordPress. Oh, oke. Satu template satu kali download itu biasa satu template itu berkisar antara $50. Artinya, Satu template ya. Oke, artinya dia bisa menjadi jasa yang ditawarkan gitu ya. Tapi dia nggak bangun dari Betul. awal, cuma menawarkan template ya. Dia buat templatenya, orang tinggal download. Oke, berarti oke, sip. Jadi Berarti teman saya ada yang seperti itu. Oke, berarti Jadi, kalau misalnya dia mau buat pelajari itu tidak harus menjadi web developer secara umum. Kita bisa ambil salah satunya aja gitu ya kira-kira ya Bang ya. Betul. Bisa ambil salah satunya. Oke. Jika Anda merasa tidak mampu di back-end developer, Anda cukup fokus ke front-end developer. Dan itu sudah bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi satu Oke, sip. template, satu kali download itu $20 istilahnya. Ya, $50 lah ya. Biasanya itu download sampai 2.000-an orang loh yang download. $50 dikali 2.000, berarti ada berapa? Ada $100.000 yang kita dapat. Iya. $100.000 itu Oke. berapa kalau dipiahkan itu kan? Kayaknya 3-4 karung uangnya. Iya betul. Itu baru satu template. Misalnya kita rajin bikin 5 template, wah mandi duit dah. Mandi duit. Oke. Pertanyaan terakhir, Bang Ares. Oke. Apa sih tantangan terberatnya atau susah senangnya menjadi web developer? Susah senangnya ya. Susahnya adalah Susah senang, ketika tantangan terberatnya. senangnya adalah ketika kita mendengar angkanya. Itu Angka menjadi ya. motivasi. Iya. Kemudian jika gimana ya kalau kita kan mengalami kalau saya itu kalau ngetik coding itu enak aja sambil berpikir seperti itu. Ngetiknya itu ini simpan gini, ini simpan sini, ya, gitu seperti itu. Nah, enaknya di situ. Enaknya adalah ketika barang ini jadi dan klien puas, wah itu enak rasanya. Senang rasanya. Nah, kalau susahnya itu adalah tantangannya adalah deadline biasanya. Deadline yang bisa saja berubah-ubah. Oke. Jadi misalnya dalam membuat sebuah website ya, kalau secara belajarnya sih sebenarnya tantangan yang berarti sih nggak ada, karena itu tergantung kita sendiri kan. Kita yang men-challenge kita sendiri. Tapi kalau kita sudah profesional dan menangani permintaan klien ya, itu kita perlu pahami tentang klien. Kita jangan membuat orang memahami kita, jadi kita yang memahami klien. Nah, deadline juga bisa kadang berubah-ubah. Misalnya, saya minta 2 bulan selesai. Sip. Kerjakan. Baru kerjakan 14 hari. Belum selesai kan. Minggu depan udah bisa presentasi nggak? Waduh. Itu tantangan terbesar itu. Itu tantangan terberat yang pernah dialami. Nggak puas, kemudian marah-marah.
marah-marah sama kita. Jadi sampai nyinggung-nyinggung, kan udah bayar, katanya, seperti itu. Jadi ya. Oh, maksud klien nggak puas itu apakah hasil pembuatan website itu nggak sesuai harapan, ataukah seperti apa? Ataukah memang dari awal biasanya yang Bang Ares hadapi itu apakah permintaannya yang kadang berubah-ubah sehingga kita buat Iya, juga hasilnya begitu? Atau betul. gimana kira-kira, Bang? Ada klien yang berubah-ubah permintaannya. Tiba-tiba ketika Sesuka-sukanya ya. presentasi awal, kayaknya bagus kalau ditambahkan ini ya. Coba tambahkan. Akhirnya barang ini menjadi molor. Hal-hal seperti ini bisa menjadi molor. Jadi mestinya selesai dalam waktu 1 bulan, bisa perpanjang jadi 2 bulan. Ya, karena permintaan klien aneh-aneh. Tapi kembali lagi ke kita. Kembali lagi ke saya ya, sebagai web developernya ya saya kasih alasan lah. Saya kasih alasan apa menghindar seperti itu. Jadi usahakan agar mereka nggak minta macam-macam. Bilang aja, kalau nambah ini nanti efek yang ini justru bermasalah Pak. Gitu. Jadi bilangnya seperti itu. Jika tambah yang fitur B, apakah nanti mungkin A bermasalah. Oke, Ya lanjut. Bang Ares, apakah mungkin itu berhubungan dengan profesional sebagai seorang web developer mungkin? Kalau misalnya, atau barangkali ada tips, saran, ya, supaya di kemudian hari teman-teman yang lagi menyaksikan atau di kemudian hari ada teman-teman yang menyaksikan yang punya harapan menjadi web developer di kemudian hari, gimana nih kira-kira dia harus tampil profesional di hadapan klien? Ya, harapannya adalah di kemudian hari itu tidak ada udah deal di awal, 3 minggu berikutnya diminta rombak karena maunya seperti ini, seperti itu. Ada nggak tips-tipsnya supaya tampil lebih profesional di hadapan klien? Ya, dari hal masalah itu jadi belajar. Jadi dalam membuat sebuah website itu ada yang namanya kontrak. Oh, kontrak, oke. Nah, jadi di kontrak itu sudah dituangkan yang dikerjakan adalah bagian ini. Sesuai permintaan awal. Nah, jika ada satu poin ditambahkan, jika ada penambahan fitur dan lain-lain itu akan dilakukan di luar kontrak ini, akan ada biaya tambahan seperti itu. Iya ya. Jadi ya seperti itulah dia. Karena Oke, waktu itu biar pertama kali nggak kan seenaknya nggak juga ada, ya. ya nggak seenaknya juga. Dia nggak bisa nekan kita juga menghormati dia sebagai klien. Oke, Bang Ares, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam program Bung John bertanya dengan topik langkah awal menjadi web developer. Sebelum kita mengakhiri dialog kita pada malam hari ini, sembari mendengarkan closing statement dari Bang Ares, kalau misalnya teman-teman yang sedang menonton ingin bertanya, satu aja pertanyaan, silakan ajukan atau ketik di kolom komentar. Kemudian akan saya ajukan. Sekaligus kita mendengar closing statement dari Bang Ares. Silakan. Oke, terima kasih Bung. Menjadi web developer atau terjun di bidang IT ya, apalagi bidang IT-nya yang berhubungan langsung dengan pengembangan aplikasi, kemudian website, itu diperlukan ketekunan istilahnya dan keinginan untuk belajar. Ya, jadi ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan hal itu, ibaratnya kalau sudah basah ya sudah basah aja gitu. Udah terlanjur kecebur, teruskan aja mandinya gitu. Ya kan? Jangan kecebur, aduh rasanya kayaknya salah jurusan. Keluar habis itu. Nah, jadi saya enggak Halo, Bang. sorry, tadi ada yang nelpon. Sorry. Oke, mantap.
Oke, Nah, silakan. jadi sampai mana tadi ya? Nah, jadi menjadi web developer istilahnya. Tapi gaji itu pasti mengikuti dari skill kita. Ya. Nah, semakin tekun kita belajar, kita bisa meningkatkan skill yang kita punya. Semakin kita belajar, semakin kita bisa meningkatkan skill. Tentu saja gaji yang besar, kemudian pendapatan yang besar, itu adalah bonus dari pekerjaan kita. Apalagi menjadi web developer, kemudian lain itu adalah pekerjaan seni. Dan harganya tentu saja di luar negeri sangat besar. Berbeda kalau di Indonesia ya, web developer itu ya sekitar 1,5 sampai belasan juta. Jadi kalau website yang biasa, ya. Tapi kalau website basic itu ya minimal 1.500.000. Ya minimal 1.500.000. Dan itu biasanya mahasiswa sih. Mahasiswa yang lagi cari duit itu. Nah, jadi project pribadi, ya. Kemudian juga ini tadi yang saya katakan bahwa kita juga dalam membuat ingin menjadi web developer, kita bisa membuat hal walaupun tidak ada klien minta ya. Kita bisa buat itu menjadi project pribadi. Jadi misalnya tujuannya apa sih gitu? Tujuannya apa supaya kenapa kita perlu proyek pribadi? Itu bisa menjadi portofolio. Karena kalau di luar negeri itu ada istilahnya portofolio, apa yang sudah pernah kita kerjakan. Ya. Nah, apa yang sudah kita kerjakan itu bisa menjadi istilahnya adalah katalog. Ibaratnya kita kalau memesan barang di satu toko atau satu usaha, itu kita lihat dulu kan contoh-contohnya. Nah, begitu juga dengan web developer. Jadi jangan bosan-bosan untuk membuat sebuah proyek pribadi. Oke. Terima kasih banyak Bang Ares telah berkenan hadir dalam program Bung John Bertanya. Harapannya nanti di kemudian hari kita akan tetap konsisten membahas tema-tema seputar mengenal dunia teknologi, dunia digital. Hari ini kita bahas tentang langkah awal menjadi web developer. Kemudian hari mungkin kita akan belajar yang lain, dan saya berharap Bang Ares akan tetap bersedia menjadi pemantik dalam dialog seperti ini. Baik. Ada yang nanya kayaknya? Ya, gimana Bang? Ada yang nanya kayaknya ya? Oke, bisa bergabung syaratnya apa? Dari Bang Arjuna Putra. Oke, Bang Arjuna, kita tidak ada komunitas, tapi ini hanya dialog. Dan Bang Ares adalah seorang praktisi IT yang juga melayani jasa pembuatan website atau aplikasi dan lain sebagainya, dan beliau rencana akan buka kursus offline di Kota Pontianak. Teman-teman yang mendengarkan percakapan malam hari ini jika membutuhkan informasi lebih lanjut tentang misalnya pembuatan website atau aplikasi untuk lingkungannya, di desanya, di daerahnya, silakan feel free untuk kontak beliau atau kontak saya, nanti akan saya hubungkan. Terima kasih banyak Bang Ares, sekali lagi semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun dalam situasi sulit. Kita masih bisa berkontribusi, ya paling tidak memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih juga kepada teman-teman yang berkenan menyimak percakapan ini.
dan atau teman-teman yang akan menonton di kemudian hari setelah video ini kami rilis. Sekian, saya John Fernandes dulu Klaping bersama Bang Ares. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada percakapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di program dengan topik-topik berikutnya. Selamat malam. Terima kasih, Bang Ares. Terima kasih, Bung.